Akibatnya kereta bandara anjlok dan kabel listrik aliran atas terputus sehingga mengganggu perjalanan kereta. Selain itu, lalu lintas di sekitar lokasi macet lantaran warga mendekat untuk melihat situasi terkini di lokasi. Petugas yang menerima laporan terjun ke lokasi untuk mengecek kondisi kereta dan mengevakuasi penumpang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. KAI Komuter juga menyediakan transportasi pengganti bagi penumpang yang hendak melanjutkan perjalanan ke bandara. Tim Liputan Anyus melaporkan. Satu persatu pengendara motor ini mogok di Jalan Dan Mogok, Cengkareng, Jakarta Barat. Tak sedikit pengendara motor mogok karena nekat menerjang banjir demi cepat sampai ke tempat kerja. Ketinggian debit air mencapai 50 cm. Banjir ini diakibatkan hujan sejak semalam dan luapan air kali Mukafat. Hingga kini petugas dari suku dinas sumber daya air berjibaku mengatur arus lalu lintas dan menyedot banjir. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Hancur ketabrak kereta, Der. Kacau sih. Empat orang di dalam mobil jalan, Der. Minibus ini ringsek setelah nekat menerobos perlintasan kereta barang di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Mobil yang membawa 4 penumpang ini sempat terseret sejauh 10 meter dan baru berhenti setelah tersangkut di rumah warga. Warga telah memperingatkan sopir akan datangnya kereta, namun mobil tetap melaju hingga akhirnya tertabrak. Meski mobil ringsek, beruntung 4 penumpang selamat. Kasus ini kini ditangani Polsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas Anyus Siang hari ini. Bersama saya Camar Haenda, inilah Lintas Anyus Siang selengkapnya. Pria bernama Thomas 37 tahun ini tewas tertabrak kereta api yang melintas di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Jasad korban sempat terpental beberapa meter saat tertabrak kereta api dari arah stasiun Cakung menuju stasiun Jatinegara. Menurut saksi, korban tiba-tiba menyeberang di perlintasan kereta saat kereta melintas hingga akhirnya korban tertabrak kereta api. Sementara menurut rekan korban, sebelumnya korban sempat pamit untuk membeli makan saat bekerja sebagai penyortir plastik bekas. Jenazah korban dibawa petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Akibat angin puting beliung dan pohon tumbang, 7 rumah warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara rusak parah. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, sebuah baliho menimpa becak dan warung tenda usai diterjang angin kencang. Hembusan angin puting beliung membuat pohon nangka setinggi 7 meter tumbang dan menimpa rumah warga Jalan Swasembada, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tak hanya menumbangkan pohon, namun atap rumah warga yang terbuat dari material baja ringan roboh hingga menutup akses jalan. Beruntung kejadian ini tak menimbulkan korban luka maupun jiwa. Pasca kejadian, petugas BPBD, PPSU, dan Sudin Pertamanan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemangkasan pohon tumbang dan pemotongan atap baja ringan yang roboh. Saya muter nih di pohon, nah, tiba-tiba muter naik pohon tuh, pohon itu tumbang, naik ke atas jatuh ke bawah, baru angin pergi, baru kesikat. Proses pemotongan dilakukan agar aktivitas warga yang melintasi Jalan Swasembada Raya tak terganggu. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Angin kencang disertai hujan yang terjadi di kota Semarang membuat sebuah baliho di Jalan Emputan Tular roboh. Baliho yang cukup besar dan terpasang di atas gapura jalan masuk Kampung Kebon Harjo tersebut roboh sehingga menutup jalan masuk. Baliho roboh juga menimpa sebuah becak yang terparkir dan warung tenda. Pengemudi becak bernama Sugito selamat karena cepat menyelamatkan diri sebelum besi baliho menimpa becaknya. Dulu ada angin kencang dari arah sana. Habis itu pertama itu yang kabur itu dulu atapnya itu kabur. Ya waktu itu pas jam 11-nya
Dan ini langsung bisa saya lari kejadian ini, Pak. Kejadian ini. Petugas dari kelurahan dan dinas terkait segera memotong besi dan rangka baliho agar satu-satunya akses masuk menuju Kampung Kebon Harjo dan Jalan Emputan Tular bisa kembali dilalui. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Dr. Richard Lee diperiksa sebagai tersangka di Polda Metro Jaya pada Kamis malam. Proses pemeriksaan menghabiskan waktu hingga 12 jam. Dr. Richard Lee telah selesai diperiksa sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Diperiksa sejak pukul 11 hingga pukul 23, Richard Lee mengaku memberikan penjelasan sejujurnya ke polisi. Ditanya seputar produknya, Richard Lee mengaku telah menegaskan bahwa produknya dijual secara legal dan sesuai petunjuk BPOM. Sebelumnya, influencer yang sekaligus pengusaha ini memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Datang bersama kuasa hukumnya, Richard diperiksa sebagai tersangka dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terhadap produk kecantikannya. Secara pribadi, yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan 2 orang dokter, 2 orang sejawat, 2 orang yang profesinya sama-sama menjual skincare yang berakhir dengan saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Secara pribadi, saya jujur, saya sedih dan malu akan hal itu. Richard Lee mengaku sedih dan prihatin karena kasus ini melibatkan sesama dokter yang saling lapor dan sama-sama menjadi tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan.